Tahun 2020 adalah tahun yang tidak mudah. Ketika gereja GKJ Season City telah bertumbuh secara signifikan kurang lebih 5 tahun ini, pandemi COVID-19 melanda negeri ini. GKJ Season City mau tidak mau harus segera dapat menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Sungguh suatu permulaan tahun yang tidak mudah. Awalnya, setiap orang berpikir bahwa wabah virus ini tidak akan berlangsung lama. Namun tidak disangka, ia bertahan hingga sepanjang tahun, bahkan mungkin lebih. Tentu ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan, namun juga pekerjaan, bisnis, usaha, dan banyak hal lainnya. Bahkan mungkin imannya kepada Tuhan. Sekalipun tahun ini merupakan tahun yang tidak mudah bagi GKJ Season City serta seluruh jemaat, namun kita tetap yakin bahwa dengan melangkah bersama-sama kita dapat melewatinya. Natal tahun ini mengingatkan kepada kita bahwa masih ada harapan di tengah krisis ini. Kehadiran Tuhan tidak memandang keadaan, baik susah maupun senang, Dia tetap sama, tidak berubah, tetap berdaulat atas semesta, Allah Immanuel yang beserta kita. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, asal Tuhan beserta dengan Gereja Kristen Jakarta Season City, kita pasti mampu menghadapi segala situasi. What's your certain point?
Mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari semua bertepuk tangan. Mari kita rayakan Natal yang spesial tahun ini bersama dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan, di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Mari kita semua tepuk tangan. Berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tentara malaikat turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan semuanya. Memuji Tuhan kita. Sebab Dia Raja yang layak disembah dan dipuji. Sang Raja. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita menari buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang senantiasa menyertai umatnya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Gloria, excelsis Deo, Gloria,
segenap hati kita, saya mengajak kita, mari kita naikkan pujian ini. Agungkanlah Yesus Kristus Tuhan. Muliakanlah namanya yang kudus itu. Sebab dialah Raja kita. My Jesus, my Savior. Katakan. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the sea will roar, and the sound of your name. I sing for joy, I sing for joy, and the works of your hand. Forever, I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Katakan Yesusku, penyelamatku. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Amin. Dia penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Tempat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Dengan segenap hatimu katakan, ku bersuka atas
berjanji seperti padamu Yesus. Amin, 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 amin. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalammu. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau, Yesus. Katakan hikmatku, hikmatku melebihi pikiranku. Jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau Yesus yang ku andalkan. Hikmatmu, hikmatmu melebihi pikiranku. Jalanmu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya kau Yesus yang ku andalkan. Hanya kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain kau. Tiada lain yang ku andalkan
selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Shalom Jemaat GKJ Season City. Saya bersyukur kepada Tuhan karena bisa ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian merayakan satu peristiwa yang tidak akan terulang kembali di dalam sejarah. Allah menjadi manusia untuk menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa, dan untuk mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian. Dan saya bersyukur hari ini saya bisa berbagi sukacita bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita, meneduhkan pikiran kita, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan atas kami, atas hamba-Mu yang menyampaikan, dan kami semua yang mendengar ya Tuhan.
supaya kami dimampukan benar-benar untuk bisa berkonsentrasi dengan baik, memahami firman-Mu tanpa keliru, menerimanya dengan lemah lembut, dan melakukannya dengan setia. Kiranya Tuhan menjadikan momen ini perjumpaan pribadi kami bersama dengan Tuhan, ketika Engkau menyapa kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, mengubahkan hidup kami, menghibur kami, menguatkan kami, membawa kami kembali kepadamu. Kiranya hati-Mu disenangkan dan nama-Mu dimuliakan melalui pemberitaan firman. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami menantikan firman-Mu. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana kita tahu, tema kita hari ini adalah Born in a Crisis, dilahirkan di dalam sebuah krisis. Dan tampaknya tahun ini adalah tema kesekian kalinya yang mirip-mirip dengan itu yang saya bawakan di berbagai tempat. Perayaan Natal kali ini kelihatannya memang terasa berbeda, tidak seperti biasanya. Nah, kita merayakannya dengan penuh keprihatinan. Kita tidak bisa lagi berkumpul dalam jumlah yang banyak. Natal yang biasanya identik dengan kemeriahan, gegap gempita, dan sebagainya, sukacita. Tampaknya tahun ini beberapa orang terpaksa harus menahan diri karena kita tidak bisa melakukannya seperti biasa. Nah, tapi pertanyaan kita, apakah benar ketika kita merayakan Natal di tengah krisis semacam ini, di tengah pandemi COVID-19 yang global ini, apakah merayakan Natal mengingat kelahiran Yesus di tengah krisis merupakan sesuatu yang tidak biasa? Apakah benar ini sesuatu yang tidak biasa? Nah, sekilas mungkin kita akan berkata, iya, ini tidak biasa. Karena kita sebelumnya bisa berkumpul bersama-sama, sekarang tidak bisa berkumpul. Mungkin kita berkata, ya, ini tidak biasa, karena dunia kita tampaknya terjungkil balikkan dengan virus COVID-19 ini. Mana ada aspek kehidupan yang tidak tersentuh oleh pandemi ini. Semuanya tersentuh, dan bagi beberapa kita yang mungkin kehilangan anggota keluarga yang kita kasihi, yang mungkin kehilangan pekerjaan kita, kehilangan penghasilan kita, dan mungkin rumah tangga kita juga menjadi bermasalah karena sering work from home, sering bertemu, sering bertengkar, sering berselisih, dan sebagainya. Hubungan kita dengan anak dengan orang tua juga semakin buruk. Kita semua sadar bahwa keadaannya kelihatannya memang berbeda. Bahkan sekarang ini ada hal yang aneh. Tiap kali ada orang positif, kita menyikapinya secara negatif. Jadi kalau ditanya, kamu positif ya? Positif. Kita langsung mereaksinya secara negatif. Jadi kita bersikap negatif terhadap sesuatu yang positif. Dan anak-anak pun mungkin tidak bisa merayakan Natal sebagaimana biasanya. Mereka menantikan tanggal 24 Desember malam. Mereka tidur dan berharap Santa Claus akan datang, Sinterklas akan datang dan menyiapkan kado untuk mereka. Dan tanggal 25 Desember pagi mereka bisa bangun dan mendapatkan kado-kado itu. Tapi tampaknya mereka harus mengubur mimpi mereka, karena tahun ini mereka tidak akan mendapatkan kado dari Sinterklas. Paling tidak kadonya tidak mungkin datang di 24 Desember, mungkin akan datang di awal minggu pertama dari Januari, karena kalau Sinterklas datang dia harus mengambil isolasi mandiri selama 14 hari, karena perjalanan ke luar negeri selalu diharuskan untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Bahkan mungkin kidung-kidung yang kita nyanyikan selama Natal juga ada beberapa kidung yang mungkin sudah tidak relevan lagi dengan kita. Misalnya Hai Mari Berhimpun, tampaknya susah untuk dinyanyikan karena kita justru didorong oleh pemerintah untuk melakukan physical distancing. Tidak boleh berhimpun orang terlalu banyak. Nah, saudara, mungkin semuanya itu meyakinkan kita bahwa Natal di tengah krisis adalah Natal yang tidak biasa. Tapi saya yakin kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, maka kita akan menemukan sebaliknya. Natal di tengah krisis adalah Natal yang sebetulnya biasa. Sejak awal berita Natal diberikannya di tengah krisis. Coba saudara pikirkan, berita Natal pertama diberitahukan kepada manusia kapan? Ada di mana? Ada di Injil Matius, Markus, Lukas, atau Yohanes? Nah, mungkin kita bisa menjawab salah satu di antaranya, tapi semuanya keliru. Berita Natal pertama ada di kitab Kejadian, yaitu di Kejadian pasal yang ketiga. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan Tuhan memberikan hukuman kepada ular, Hawa, dan Adam. Di tengah krisis semacam itu,
Di tengah kejatuhan manusia yang begitu serius dan Tuhan memberikan hukuman, ternyata di situ ada janji, ada anugerah Tuhan. Di dalam hukuman itu, Tuhan berkata kepada ular bahwa keturunan ular itu akan berseteru terus dengan keturunan perempuan. Keturunan ular akan menggigit tumit keturunan perempuan, tetapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan kita tahu bersama bahwa ular tua, naga itu, ular yang menjatuhkan Adam dan Hawa, si ular tua, si iblis itu, pada akhirnya dihancurkan kuasanya oleh Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Itu adalah janji berita Natal yang pertama yang disebut dengan istilah protevangelium. Nah, kita nggak perlu tahu bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana tulisannya, karena kesulitan hidup kita sudah cukup tinggi selama pandemi. Itu adalah bahasa Latin ya, jadi kita juga nggak gampang untuk mengucapkannya, tapi paling tidak artinya sederhana sekali, yaitu the first gospel. Kabar baik yang pertama. Kabar baik yang pertama yaitu bahwa ada seorang keturunan perempuan yang akan menghancurkan kepala ular. Itu berita Natal pertama, diberikan di tengah krisis. Nah, kalau kita melihat kelahiran Yesus yang nanti kita juga akan pelajari secara lebih jelas, kita juga mendapati bahwa kelahiran Yesus itu terjadi di tengah-tengah krisis juga. Ada krisis secara pribadi yang dialami oleh Yusuf, tentu saja, karena semua rencananya untuk menikah dengan Maria, wah, dia pikirkan semuanya akan batal, semuanya tertunda, semuanya jadi kacau kalau malaikat tidak datang dan memberitahukan kepada dia apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Yesus lahir juga kita tahu ada krisis politik, yaitu Herodes Agung yang memang menjelang akhir-akhir hidupnya menjadi orang yang sangat paranoid, takut kehilangan tahtanya dan seterusnya. Dia juga tidak terima dengan kelahiran sang raja Yahudi ini. Jadi kita melihat semuanya memang diwarnai dengan suasana krisis. Dan hari ini kita akan melihat satu teks sama persis. Teks ini diberikan tentang Natal di tengah-tengah sebuah krisis. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka Alkitab atau membaca di layar di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, ayat yang sangat terkenal sekali. Mari kita membaca bersama-sama. Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 begini bunyinya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini ayat yang terkenal sekali. Selama Natal mungkin kita sudah sering mendengarkan khotbah renungan dari ayat ini, karena ayat ini dikutip di dalam Matius pasal yang pertama. Ketika malaikat memberitahukan Yusuf yang sedang ragu-ragu berencana untuk menceraikan Maria diam-diam, malaikat memberitahu Yusuf apa yang sebenarnya terjadi, yaitu bahwa Maria mengandung oleh Roh Kudus dan Yusuf harus menamakan anak itu Yesus karena dia akan menyelamatkan bangsa umat Allah dari dosa mereka. Lalu dikatakan di dalam Matius 1, hal itu terjadi menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Lalu ada kutipan dari ayat tadi, sangat terkenal sekali ayatnya. Tapi sayangnya kita seringkali cuma mengambil ayat itu, memisahkannya dari konteks Yesaya pasal 7, lalu mengaitkannya dengan Matius pasal yang pertama. Atau kita bahkan seringkali cuma melihatnya dari kacamata Matius pasal pertama dan tidak melihat dari sumbernya, Yesaya 7 ayat 14. Tapi hari ini kita akan melihat bersama-sama dari perspektif perjanjian lama, Yesaya pasal 7, dan juga dari perspektif perjanjian baru, Matius pasal yang pertama. Nah, saya akan memulai dengan berkata begini, bahwa berita gembira tadi, janji Allah tadi di Yesaya 7 ayat 14, sebetulnya diberikan di tengah-tengah krisis. Ada krisis yang sedang terjadi di sana. Krisis yang pertama adalah krisis secara politik. Janji yang diberikan tadi diberikan kepada Raja Ahaz, pemimpin bangsa Yehuda. Dan mengapa Ahaz memerlukan tanda ini, atau Tuhan menganggap perlu untuk memberikan tanda ini kepada Ahaz? Karena ada sebuah persoalan, ada sebuah krisis secara politik. Mari kita membaca Yesaya pasal yang sama, pasal 7 ayat 1 dan 2. Saya bacakan demikian. Yesaya pasal 7 ayat 1 dan 2. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia,
raja Yehuda, maka Rezin, raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Dalam bagian ini kita bisa tahu keadaan politik pada waktu itu, yaitu bangsa Israel yang ada di utara, 10 suku, sedang berkomplot dengan bangsa Aram karena posisi mereka mungkin berdekatan dan mereka juga punya kepentingan khusus, yaitu mereka ingin mengantisipasi ekspansi militer dari bangsa Asyur. Jadi bangsa Asyur dari jauh itu sudah menguasai banyak daerah. Bangsa Israel dan bangsa Aram sudah menduga suatu ketika mereka harus berhadapan dengan bangsa Asyur yang tersohor itu, yang terkenal sangat kejam tapi tentaranya begitu kuat. Nah, mereka merasa kalau menghadapi sendirian pasti tidak akan kuat. Makanya bangsa Israel bergabung dengan bangsa Aram. Lalu bangsa Israel mencoba untuk menambah kekuatan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak bangsa Yehuda untuk bersama-sama bergabung menjadi sekutu, mengantisipasi kedatangan Asyur. Tapi tampaknya Raja Ahaz, pemimpin bangsa Yehuda, tidak setuju dengan ide itu. Nah, penolakan ini tentu saja tidak bisa diterima begitu saja oleh bangsa Israel dan bangsa Aram. Maka raja dari dua bangsa ini berencana untuk menaklukkan Yehuda. Kalau sampai Yehuda nanti ditaklukkan, maka mereka akan memilih raja yang baru yang akan setuju untuk membentuk sekutu. 3 bangsa menjadi satu sehingga peluang mereka untuk menahan Asyur menjadi semakin besar. Dan mulailah mereka melakukan gerakan-gerakan militer untuk menguasai daerah Yehuda. Pertama kali mereka mencoba, ternyata gagal. Tapi kemudian mereka sudah berhasil merangsek masuk dan masuk di salah satu daerah Israel yang tadi dilambangkan dengan nama Efraim. Nah, pada waktu mereka berkemah dekat, semakin dekat, maka yang terjadi adalah bangsa Yehuda ketakutan. Raja Ahaz ketakutan, dan ketakutannya itu luar biasa. Digambarkannya itu seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Coba bayangkan sebentar, di hutan itu pohon-pohonnya gede-gede, tinggi-tinggi dan saling berdekatan begitu. Kalau sampai mereka bergoyang-goyang ditiup angin, wah itu berarti anginnya harus sekuat apa coba? Karena pohonnya begitu besar, begitu rindang dan begitu berdekatan. Wah, tapi istilah ini benar-benar memberikan gambaran kepada kita betapa khawatir dan takutnya mereka terhadap serangan dari bangsa Israel dan bangsa Aram itu. Mungkin kalau pakai istilah modern sekarang bukan cuma bergoyang-goyang, tapi mereka hatinya itu bergoyang-goyang seperti orang sedang tiktokan, saudara. Benar-benar ketakutan di situ, goyang terus. Bagaimana caranya menghadapi ancaman dari bangsa Israel dan bangsa Aram ini? Di tengah krisis politik seperti itu, Tuhan memberikan tanda di ayat yang ke-14. Krisis secara politik adalah satu hal, tapi ada lagi krisis yang lebih parah dari itu, yaitu krisis secara spiritual. Apa yang terjadi pada bangsa Yehuda sebetulnya berada di dalam kedaulatan Tuhan. Tuhan mengatur semuanya itu, dan Tuhan punya maksud. Dengan memberikan ketakutan semacam itu, dengan membiarkan dua bangsa ini merangsek masuk mendekati daerah Yehuda, sebetulnya Tuhan mau memanfaatkan itu sebagai tawaran kepada Ahaz dan bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan. Tapi ternyata tidak terjadi. Ada krisis spiritual yang berkepanjangan, dan sikap Ahaz di dalam kisah ini semakin meyakinkan bahwa memang ada krisis secara spiritual. Dan mari kita membaca ayatnya. Di pasal yang ke-7 kita baca ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Jadi beberapa ayat tepat sebelum ayat 14. Saya bacakan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah dengarkan hai keluarga Daud,
belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Dalam bagian ini, Yesaya yang diutus Tuhan berkata kepada Ahaz, ayo minta tanda supaya kamu percaya bahwa Tuhan itu menyertai kamu. Sebelum perkataan itu, sebetulnya Tuhan sudah memberitahu kepada Raja Ahaz, kalau kamu percaya kepada Tuhan, maka kamu akan tetap maju jaya, teguh jaya. Wah, ungkapannya seperti nama-nama toko bangunan ya, akan teguh jaya, tetap berjaya. Kalau kamu percaya, kalau kamu tidak percaya, kamu tidak akan tetap teguh jaya. Dan Yesaya menambahkan, ayo kamu minta tanda apa? Wah, jawaban Ahaz kelihatannya menunjukkan dia orang yang sangat rohani. Ahaz berkata, aku tidak mau mencobai Tuhan. Luar biasa, tidak mau mencobai Tuhan. Wah, kelihatannya kan bagus itu. Memang kita kan dilarang untuk mencobai Tuhan. Nah, tapi Yesaya mengetahui maksud dibalik perkataan itu. Maka Yesaya menegur Ahaz, kamu tuh sudah sering melelahkan manusia. Apakah sekarang kamu mau melelahkan Allah juga? Apa maksudnya? Bukankah perkataan Ahaz itu baik? Mengapa Yesaya merespon secara negatif? Nah, sebetulnya maksudnya begini. Ahaz itu tidak mau meminta tanda dari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia minta tanda, oleh Tuhan dijawab, dia tidak punya alasan untuk membantah lagi. Dia pasti akan dipaksa untuk percaya kepada Tuhan. Jadi Ahaz bukannya tidak mau mencobai Tuhan, bukan karena dia percaya, justru sebaliknya. Karena dia tidak mau percaya, maka dia tidak mau meminta tanda dari Tuhan. Kalau dia minta dan Tuhan beri, maka dia sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak percaya. Dia ingin memilih caranya sendiri. Kalau menyembah Tuhan, ya boleh nambah dewa-dewa yang lain. Kalau menyembah Tuhan, ya tidak harus mengikuti Taurat. Jadi dia memang tidak mau percaya kepada Tuhan. Ketika diberi kesempatan, ayo minta tanda, dia tidak mau. Kita jangan terkecoh melihat, wah ini luar biasa, lebih beriman dari Gideon misalnya. Karena Gideon dipanggil Tuhan, minta tanda, minta tanda, minta tanda supaya percaya. Enggak. Ahaz tidak mau minta, tapi bukan karena dia percaya. Karena dia tidak mau percaya. Dan dia sudah menetapkan dalam hatinya, dia tidak akan percaya. Nah, kadangkala kesalahan yang sama kita lakukan. Orang melakukan kesalahan, menutupinya dengan jargon-jargon yang kelihatannya rohani. Misalnya, orang tidak mau membuat perencanaan yang baik untuk masa depan. Menganggap bahwa, wah percuma kita membuat rencana ke depan. Kita mengalir saja bersama dengan Roh Kudus begitu. Padahal itu dipakai untuk menutupi kemalasannya, ketidakseriusannya untuk memandang ke depan dan menyiapkan hidup mereka. Ada orang yang malas bekerja. Katanya percuma. Alkitab berkata, kerja keras tidak menambahi apa-apa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Wah, lalu ditambahin lagi ayat yang lain. Bahwa Tuhan memberikan roti kepada orang yang benar pada waktu orang benar itu tidur. Jadi ya lebih baik diperbanyak tidurnya supaya ada banyak berkat Tuhan. Wah, masih banyak jargon-jargon lain yang biasanya dipakai untuk menutupi apa? Untuk menutupi kejahatan, untuk menutupi ketidakpercayaan. Jargon-jargon yang dipakai kelihatannya spiritual, tapi itu justru menunjukkan krisis spiritual yang terjadi. Jadi pada waktu Yesaya 7 ayat 14 janji itu diberikan, maka janji itu diberikan di tengah krisis secara politik dan di tengah krisis secara spiritual. Dan kita bersyukur Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memberikan janji kepada bangsa Yehuda, kepada umatnya. Dan sekarang kita akan melihat janji tadi yang kita baca di awal khotbah tadi dengan lebih seksama lagi. Dan izinkan saya membacanya sekali lagi untuk kita. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 bunyinya demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Sekilas mungkin kita menganggap bahwa tanda ini hanya diberikan kepada Raja Ahaz. Tapi kalau kita melihat di dalam teks Ibrani, maka kita tahu bahwa kata kamu bentuknya jamak. Tuhan akan memberikan suatu tanda kepadamu, lebih tepat diterjemahkan kepada kalian, termasuk Raja Ahaz dan seluruh penduduk Yehuda.
Tuhan memberikan tanda. Dan Tuhan kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, Tuhan bukan cuma memberikan tanda, bukan cuma menginformasikan bahwa seorang anak akan lahir dari seorang perempuan muda, dan bukan cuma menginformasikan bahwa anak itu nanti akan dinamakan Immanuel, yang menandakan bahwa Allah beserta dengan umatnya, tetapi juga diberi keterangan detail tentang anak itu. Misalnya apa yang akan dimakan oleh anak itu, dan anak itu menjadi tanda batasan waktu bahwa nanti Tuhan akan bekerja, Tuhan akan membongkar balikkan situasi politik internasional pada waktu itu, dan Tuhan akan melakukan sesuatu. Jadi anak ini sebetulnya diberikan sebagai tanda bagi Ahaz. Nah, kita biasanya ketika membaca tentang anak ini lahir dari seorang perempuan muda, maka kita langsung berpikir itu adalah Maria dan Yesus. Kita langsung mengarah ke sana. Walaupun itu tidak salah, tidak keliru, tetapi kita harus melihatnya tidak secara langsung. Kita harus bertanya dulu, kalau memang itu hanya berbicara tentang Maria dan Yesus, lalu apa gunanya janji itu kepada Ahaz dan bangsa Yehuda? Nah, saya percaya bahwa janji ini harus dilihat sesuai dengan konteks pada waktu itu. Siapa perempuan muda yang dimaksud di sini? Dan siapa anak laki-laki yang dimaksud di sini? Dan untuk apa Tuhan memberikan tanda itu kepada Raja Ahaz? Nah, saudara, saya yakin kalau kita membaca dengan teliti, maka kita akan menemukan begini, bahwa tanda ini diberikan sebagai konfirmasi kepada Ahaz bahwa dia tidak perlu takut dengan bangsa Israel dan bangsa Aram. Dia tidak perlu takut karena dalam waktu 65 tahun kemudian dia akan mendapati bahwa bangsa Aram dan bangsa Israel sudah tidak akan ada lagi. Tapi kan itu masih jauh, 65 tahun. Itu kan satu generasi kan. Kalau usia manusia 60 sampai 70 atau kalau 70 80 ya berarti hampir satu generasi. Ahaz kalau disuruh menunggu semacam itu selama itu, bangsa Yehuda mungkin juga akan sulit untuk percaya. Mungkin dipikir Tuhan lupa janjinya atau asal ngomong. Makanya Tuhan memberikan tanda ini bahwa seorang perempuan muda akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Ini akan terjadi dalam waktu yang tidak lama. Tuhan akan memberikan tanda bahwa melalui anak ini nanti Tuhan akan melakukan sesuatu yang meneguhkan bangsa Yehuda. Dan saya percaya menurut penafsiran saya, jadi ada banyak beragam penafsiran, tapi kalau kita membaca dengan teliti konteksnya, maka tampaknya kita harus memikirkan begini. Perempuan muda yang dimaksud di sini mungkin adalah seorang perempuan masih gadis pada waktu itu, lalu perempuan ini pada akhirnya dinikahi oleh Yesaya. Dan itu dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-8. Jadi satu pasal setelah pasal kita. Dan mari kita membaca pasal yang ke-8. Saya akan bacakan untuk saudara pasal yang ke-8, ayat yang ke-3 dan ke-4. Bunyinya begini. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher-shalal-Hash-baz. Perhatikan ayat 4. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria, Damsyik ini mewakili Aram, Samaria mewakili bangsa Israel, akan diangkut di depan Raja Asyur. Di sini kita melihat ada perempuan muda juga yang mengandung melahirkan anak laki-laki, dan di pasal 7 juga ada semacam itu. Dan nama dari anak yang dilahirkan ini memiliki makna teologis tertentu. Dan ternyata peristiwa ini, dua anak yang lahir ini ternyata juga dikaitkan dengan apa yang Tuhan mau lakukan terhadap bangsa Aram dan terhadap bangsa Israel. Sehingga kalau saya menggabungkan keduanya, saya menafsirkan bahwa anak di pasal yang ke-7 adalah sama dengan anak yang dimaksud di pasal yang ke-8.
Dan ini nanti juga sama dengan anak yang dimaksud di Yesaya pasal 9 ketika dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya akan disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi pasal 7 ada anak yang dilahirkan, pasal 8 ada anak yang dilahirkan, pasal 9 ada anak yang dilahirkan. Tapi banyak orang Kristen seringkali cuma mengambil anak yang dilahirkan di pasal 7 sama dengan pasal 9. Tapi mereka tidak siap untuk melihat itu juga berlaku untuk anak di pasal yang ke-8. Nah, kalau kita ingat tadi di pasal yang ke-8, Yesaya menghampiri istrinya yang mungkin pada waktu di pasal 7 dia masih gadis, masih perawan, lalu Yesaya mengambil dia sebagai istrinya. Jangan tanya saya, itu istri keberapa dan sebagainya, itu tidak penting di dalam konteks ini. Yang penting dia mungkin pada waktu di pasal 7 masih perempuan muda, lalu Yesaya menikahi istrinya itu, lalu melahirkan anak, dan dikatakan demikian, anak yang dilahirkan itu sebelum bisa memanggil ayah, ibu, bapak, mama, begitu, ayah, ibu, bapak, ibu, apapun sebutannya, maka Tuhan sudah menyerahkan bangsa Aram dan bangsa Israel ke dalam tangan Asyur. Jadi Asyur akan datang dan menguasai. Anak bisa memanggil papa mama itu paling setahun 2 tahun lah gitu. Dia bisa memanggil papa mama mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun begitu. Jadi tidak lama. Jadi intinya begini, Tuhan itu akan membuat bangsa Israel yang di utara, bangsa Aram yang di utara tidak akan ada lagi. Tapi itu kan dalam jarak 65 tahun, masih jauh banget. Nah, sebagai konfirmasinya, maka Allah melakukan sesuatu dalam waktu yang dekat, yaitu Tuhan akan menghukum 2 bangsa itu melalui bangsa Asyur. Jadi ketika 2 bangsa ini berupaya untuk berkomplot mengantisipasi Asyur, itu akan menjadi sia-sia. Pada waktu 2 bangsa ini ingin menguasai Yehuda dan memilih raja yang baru, itu juga akan menjadi sia-sia. Ahaz tidak perlu takut dengan itu, bangsa Yehuda tidak perlu takut dengan itu, karena Tuhan sudah memberikan tanda bahwa perempuan muda yang nanti menjadi istri Yesaya ternyata melahirkan seorang anak, dan itulah yang menjadi tanda konfirmasinya. Mengapa saya meyakini ini? Karena kalau saudara melihat juga di pasal 8 ayat 8, kata Immanuel itu juga muncul di situ. Nah, kata Immanuel yang muncul di pasal 8 ayat 8 itu mewakili bangsa Yehuda memang. Bangsa Yehuda, negara Yehuda ini. Jadi kata Immanuel muncul di pasal 7, muncul di pasal yang ke-8. Sehingga tidak salah kalau kita menafsirkannya, mengaitkannya seperti yang saya terangkan tadi. Jadi maksud saya begini, dari sisi perjanjian lama, dari perspektif perjanjian lama, maka Yesaya 7 ayat 14 itu terjadi pada zaman Ahaz memang. Beberapa tahun setelah diucapkan, janji itu langsung dipenuhi oleh Tuhan. Lalu apa hubungannya dengan Maria dan Yesus? Nah, mungkin saya perlu memperkenalkan sebuah istilah di sini, setelah itu boleh dilupakan, yaitu istilah tipologi. Apa itu tipologi? Tipologi itu adalah sebuah benda, seorang manusia atau seorang pribadi, sebuah peristiwa, sebuah ritual yang menggambarkan Kristus, yang nanti akan digenapi oleh Kristus di dalam perjanjian baru. Misalnya, korban bakaran, domba untuk korban bakaran, itu tipologi, digenapi oleh Kristus ketika Kristus sebagai anak domba Allah datang ke dunia menghapuskan dosa dunia. Jadi ada banyak hal yang bersifat tipologi di dalam perjanjian lama nanti digenapi oleh Kristus. Contoh yang lain misalnya adalah ketika Yakub bermimpi berjumpa dengan Tuhan di Betel. Betel itu artinya rumah Allah. Dia melihat malaikat turun naik, ada tangganya dari langit sampai ke bawah, turun naik di Betel. Lalu di Yohanes pasal 1 Yesus mengatakan, engkau akan melihat malaikat itu turun naik ke atas anak manusia. Bukan ke atas Betel, tapi ke atas anak manusia, yaitu ke atas Yesus. Kenapa? Karena Yesus di Injil Yohanes adalah bait Allah. Ingat di pasal 2-nya dari Injil Yohanes, Yesus berkata, robohkan bait Allah ini, dalam 3 hari aku membangunnya kembali. Yang dimaksud bait Allah, rumah Allah siapa?
tubuh Yesus sendiri. Itu artinya tipologi. Dan ada banyak ratusan tipologi di dalam perjanjian lama yang digenapi oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Baik tipologi yang langsung atau bentuknya yang berbeda-beda, yang secara implisit. Nah, saya percaya bahwa Yesaya pasal 7 ayat 14 itu lebih tepat disebut sebagai tipologi daripada sebagai sebuah nubuat. Sebab kalau kita melihat sebagai sebuah nubuat, itu kan berarti tidak berhubungan, tidak relevan dengan keadaan Ahaz atau keadaan bangsa Yehuda pada waktu itu. Tapi kita tahu bahwa itu berhubungan dengan mereka, tapi juga tetap digenapi di dalam diri Yesus. Sehingga lebih tepat itu disebut sebagai sebuah tipologi. Memang ada kemiripan-kemiripannya, walaupun nanti kita akan melihat pemenuhannya di dalam Kristus jelas lebih indah. Kita melihat kesamaannya, sama-sama ada krisis. Dan krisisnya juga sama, yaitu krisis politik dan krisis spiritual. Pada waktu Yesus lahir, di Matius pasal 1 dikatakan Yusuf harus menamakan dia Yesus karena dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Krisis secara spiritual. Karena mereka terikat, diperbudak oleh dosa, dan Yesus akan menyelamatkan mereka dari dosa mereka. Tapi juga ada krisis secara politik, seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Herodes Agung tidak nyaman di Matius pasal yang kedua. Ketika orang-orang Majus datang memberitahu kelahiran raja orang Yahudi, Herodes Agung sangat tidak nyaman, dan dia akhirnya mengeluarkan titah untuk membunuh semua bayi di Bethlehem yang berusia di bawah 2 tahun. Di regional Israel terjadi kemelut. Herodes di masa-masa tuanya pada waktu Yesus lahir menjadi orang yang paranoid sekali, takut kehilangan tahtanya. Istrinya dibunuh, pamannya dibunuh, anak-anaknya dibunuh, tentaranya ratusan dibunuh, sehingga Kaisar Agustus yang memerintah waktu itu berkata lebih baik menjadi babi Herodes daripada menjadi anak laki-laki Herodes. Kata Yunani babi dan anak laki-laki sangat mirip sekali bunyinya. Maka dibuatlah semacam pantun untuk menggambarkan itu. Di tengah kondisi regional yang sangat-sangat bergejolak, kita juga mendapati di tengah-tengah situasi internasional juga tidak kalah bergejolaknya. Kekaisaran Romawi memang kuat, semakin menyebar kemana-mana. Tapi perebutan kekuasaan di pusat juga terus-menerus terjadi. Orang berkomplot dengan orang, 3 kelompok, dikalahkan oleh 3 kelompok, lalu 3 kelompok yang berkuasa membentuk kelompok baru, saling membunuh satu dengan yang lain. Ada krisis politik, ada krisis spiritual. Lalu ada perempuan muda yang dipakai oleh Tuhan juga untuk mengandung dan melahirkan. Yang dilahirkan juga sama, seorang anak laki-laki, dan juga sama-sama harus diberi nama. Namanya Immanuel, yang sini disebut Maharsel Hasbas, kalau di sini disebutnya sebagai Yesus. Jadi mirip sekali, ada banyak kemiripan di antara dua bagian ini. Maka tidak salah kalau kita menyebut itu sebagai sebuah tipologi. Walaupun ada perbedaan kecil tentu saja. Perbedaan kecilnya kalau di Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, dan ia, perempuan itu, akan menamakan dia Immanuel. Tapi kalau di Matius pasal 1, mereka akan menyebut dia Immanuel. Jadi bentuknya jamak. Umat Tuhan akan menyebut Immanuel. Yesus datang ke dalam dunia menunjukkan Allah beserta dengan umatnya. Di tengah krisis politik, di tengah krisis spiritual, Allah hadir untuk umatnya. Dan hari ini ketika kita merayakan kelahiran Tuhan, kelahiran di tengah krisis, Tuhan juga ingin menyapa kita. Apapun keadaan kita sekarang, Tuhan tahu. Krisis apapun yang sedang kita hadapi. Krisis kesehatankah, pernikahankah, keuangankah, politikkah, keamanankah, you name it. Apapun krisismu, Tuhan tahu. Dan jangan kaget, karena Natal memang selalu terjadi di tengah-tengah krisis. Natal tahun ini adalah Natal yang biasa. Tahun-tahun sebelumnya justru tidak biasa. Kalau kita bisa merayakannya dengan ketenangan, dengan hura-hura, dengan gegap gempita, itu justru tidak biasa. Karena Natal seringkali terjadi di tengah-tengah krisis. Jangan patah semangat kalau kita berada di tengah krisis. Mungkin kita telah kehilangan anggota keluarga kita karena COVID-19.
kehilangan pekerjaan kita, kehilangan penghasilan kita. Mungkin tabungan kita semakin berkurang. Mungkin kita menghadapi berbagai macam masalah di rumah tangga. Kita tidak bisa menemani anak belajar online di rumah karena kita harus bekerja. Kalau kita berhenti bekerja, tidak ada yang bisa memberi kita makan. Mungkin perusahaan kita turun dengan drastis penghasilannya. Mungkin segala sesuatu benar-benar berjalan tidak seperti yang kita inginkan. Tapi ketahuilah bahwa Allah beserta dengan kita. Dia tahu situasi kita dan dia ingin berkata, "It's okay, aku beserta dengan engkau." Saudara, dalam hidup saya punya sebuah prinsip. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, yang penting dengan siapa kita berjalan. Tidak peduli jalan seperti apa yang kita lalui, yang penting dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan dengan Yesus Kristus, Gembala Agung kita, maka itu cukup bagi kita. Saya lebih memilih berada di lembah kekelaman bersama dengan Yesus daripada berbaring di padang rumput yang hijau di air yang tenang tanpa Yesus. Karena kalau domba tanpa gembala, saudara, walaupun dia ada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, dia justru berada di dalam bahaya. Tapi domba-domba ketika bersama dengan gembalanya, maka walaupun berjalan di lembah kekelaman, dia tidak akan takut bahaya. Sebab gembalanya akan sanggup menjaga dia. Dan kita percaya Yesus adalah gembala yang agung yang siap mati bagi kita. Dan dia telah mati untuk kita. Dia melakukan apapun yang dia bisa. Semua dia lakukan, bayar harga full untuk kita. Bukan dicicil, full dia bayar dengan kematiannya di atas kayu salib. Untuk mendapatkan saya dan mendapatkan saudara. Di lembah kekelaman apapun, gembala kita pernah ada di sana. Dia pernah ada di sana. Dan dia tahu keadaan kita. Dia Allah Immanuel. Dia beserta dengan kita. Dan itulah penghiburan kita. Mari kita menyerahkan semua pergumulan kita. Dengan tenang kita menatap tahun yang baru. Mungkin banyak ketidakpastian. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. Mari kita berdoa menyerahkan diri kita. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat GKJ Season City dan siapa saja yang mengikuti ibadah ini secara online. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menolong mereka semua. Mungkin ada di antara mereka yang berada di dalam krisis yang berat, keputusasaan, kekecewaan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan yang besar di dalam hidup mereka. Biarlah firman-Mu menyapa mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah krisis Engkau selalu berbicara, menyapa dan menunjukkan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa belajar percaya kepadamu. Ketika kami tidak bisa melihat tangan-Mu bekerja, biarlah Engkau menolong kami untuk percaya bahwa hati-Mu selalu ada untuk kami semua. Kami berserah penuh kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu berserah kepadamu kami akan tenang. Bukan berarti bahaya diambil, tapi kami tenang di tengah situasi apapun ya Tuhan. Terima kasih. Kami percaya semakin banyak yang kami serahkan kepada Tuhan, semakin besar kedamaian yang kami rasakan. Dan kami mau melakukan itu sekarang, menyerahkan semua kekhawatiran, kekecewaan, kepahitan, ketakutan kami ke dalam tangan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ya Yesus, Gembala Agung kami yang sudah menjadi manusia, merengkuh dan mengalahkan penderitaan kami. Kami berserah diri. Amin. Halo Jemaat GKJ Season City. Tahun 2020 menyimpan banyak sekali kisah. Ketika semua orang telah menyusun rencana yang ingin dicapainya tahun ini, tiba-tiba pandemi virus corona menyapu bersih semua rencana-rencana itu. Berada di tahun yang penuh krisis, banyak orang mengalami jatuh bangun dalam kehidupan. Baik itu dalam kesehatan, dalam pekerjaan, bahkan banyak di antara mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Memang tidak mudah berjuang di tengah krisis ini. Namun para pejuang kehidupan tidak mau menyerah. Mereka terus berjuang berdiri teguh dalam pengharapan dan iman. Mau tahu kisah-kisah mereka? Mari kita lihat mereka di dalam cerita GKJ. Halo, saya Emso. Saya Ira. Saya Mujiono. Saya Alan Franciscus.
Di tengah pandemi dan kesibukan pelayanan, saya terinfeksi virus COVID-19. Bukan hanya saya, tapi kami sekeluarga. Awalnya tidak pernah berpikir akan terpapar virus ini. Tapi namanya juga virus, sesuatu yang tidak kasat mata. Jadi tentu sangat sulit untuk dihindari. Malam itu saya merasa sesak napas secara mendadak. Saya kira saya sakit biasa karena pengaruh darah rendah saya. Setelah di rapid test, hasilnya non-reaktif dan tidak masalah. Dan setelah kami menjalani swab dan hasilnya positif, kami harus menjalani karantina di Wisma Atlet selama 14 hari untuk mendapatkan perawatan sampai dinyatakan benar-benar negatif dari COVID-19 dan boleh pulang kembali. Dengan sedikit was-was karena telah mengetahui hasil swab istri saya yang ternyata positif, saya membawa anak kami Jirel beserta untuk melakukan swab. Dan ternyata hasilnya juga positif. Selama pandemi kurang lebih 10 bulan, saya sudah berusaha menjaga fisik saya dengan berjemur di bawah terik matahari dan mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tapi ternyata saya juga terinfeksi dengan virus corona setelah dilakukan tes swab PCR, sehingga saya dan keluarga Pak Emso harus dirawat di Wisma Atlet. Saya mengidap COVID-19, tapi memilih perawatan di rumah sakit. Ternyata mengidap sakit virus COVID-19 tidaklah menyenangkan. Apalagi ketika kami sekeluarga harus berjuang menghadapi virus ini. Usaha pekerjaan harus terhenti sementara. Ini tentulah tidak mudah bagi kami. Semua upaya untuk menjaga kesehatan perlu dilakukan. Namun perlu diketahui juga bahwa semuanya itu terbatas. Setelah mengetahui bahwa saya terpapar COVID-19, saya pun mulai berpikir, dari mana saya terkena COVID-19 ini? Kira-kira melalui siapa ya? Pada akhirnya saya membuat keputusan bahwa bukan itu poinnya. Bukan tentang menyalahkan siapa atau mengapa dan bagaimana, tetapi semua itu tentu ada maksud tujuan dari Tuhan. Manusia boleh berencana, namun Tuhanlah yang menentukannya. Semua ini mengajarkan kepada kami betapa lemah dan terbatasnya manusia dan betapa manusia membutuhkan Tuhan. Saya sangat khawatir karena saya positif. Saya mengkhawatirkan juga keluarga saya di rumah. Akhirnya kami ambil kesimpulan bahwa anak-anak dan istri saya juga harus di swab test. Dan ternyata istri saya pun positif juga. Puji Tuhan, ketiga anak saya mereka negatif. Kemudian saya sangat khawatir dengan kehidupan anak-anak saya di rumah. Mereka selama ini belum pernah ditinggalkan pergi. Akhirnya kami terpisah-pisah, saya di rumah sakit yang berbeda dengan istri, anak-anak mereka di rumah. Sewaktu di Wisma Atlet untuk menjalani karantina selama 14 hari, hal itu memberikan banyak sekali pelajaran kepada saya. Setidaknya 14 hari itu menjadi retreat untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjaga dan melindungi kami sekeluarga, bahkan anak kami Jirel yang masih kecil. Saya bersyukur Tuhan mengirimkan tim medis, para dokter dan perawat, sehingga saya dapat melewati COVID-19 dengan baik. Saya juga melihat banyak pertolongan Tuhan lewat keluarga besar saya, Jemaat GKJ Season City, dan GKJ yang lain. Semuanya itu membuat saya sangat terhibur. Saya ucapkan terima kasih. Saya sangat bersyukur sekali dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, sekali lagi oleh karena anugerah-Nya, sehingga kami boleh disembuhkan melalui COVID ini. Dan mungkin melalui kesaksian ini, saya mau ngajak buat saudara sekalian, mari kita tetap bersama-sama kita melakukan apa yang pemerintah anjurkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mengalami hal yang seperti saya alami.
Mari kita boleh mendukung mereka yang sudah kena COVID. Kita tetap bersahabat dengan mereka karena kita percaya saat mereka sudah sembuh, mereka juga akan selalu meminta dukungan bagi setiap kita yang sehat di rumah. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman, sahabat, dan hamba-hambanya yang selama ini mendukung kami di dalam doa, dalam begitu banyak dukungan-dukungan yang diberikan bagi keluarga kami. Terima kasih. Saya Emso. Saya Mujiono. Saya Alan Franciscus dalam cerita GKJ. Saudara-saudara, orang yang berharap pada Tuhan akan selalu menemukan kekuatan untuk menjalani kehidupan. Sekalipun pandemi corona ini belum berakhir, dan bahkan kita tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Meskipun kita tidak tahu kisah apa yang akan menanti kita di hari depan, asalkan Tuhan beserta dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka kita akan mampu menghadapi segala kesulitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Ya, sekalipun mata kita belum bisa melihat rancangan baik itu nyata, namun mata iman kita tahu bahwa waktu itu pasti ada. Sebagaimana Yesus lahir membawa kabar baik dan memberikan anugerah keselamatan di tengah-tengah krisis, kita percaya Allah yang sama itu hadir untuk menolong kita kini, di sini, saat ini. Saudara-saudara, saya undur diri ya. Demikianlah cerita GKJ. Sekalipun tahun ini terasa begitu sulit untuk dijalani, gelap, pekat, dan penuh ketidakpastian. Namun, kita yakin bersama bahwa kelahiran Kristus telah mendatangkan terang bagi hidup kita. Terang itu adalah terang pengharapan di masa krisis ini. Kegelapan akan sirna, dan terang kemuliaan akan bangkit atasnya. Mari jemaat yang berada di rumah, kita nyalakan lilin. Lilin yang ada di tangan kita sebagai simbol bahwa terang yang ajaib itu akan selalu menerangi kehidupan kita di masa ini, besok, dan yang akan datang.
sebab hikmatnya. Ingat dunia yang ingatlah dunia yang Kembalilah dalam aktivitasmu setiap hari dan nikmatilah, alamilah sukacita Natal bersama Tuhan Yesus Kristus dan ketahuilah bahwa segala krisis, segala kesulitan, bahkan dunia yang sedang merana hari ini akan melihat sukacitamu, akan melihat kemenanganmu, akan melihat kebahagiaanmu, semangatmu di dalam Tuhan. Karena Natal telah menjadi bagian dalam hidupku, hidupmu dan hidup kita semua. Oleh sebab itu mari arahkan hatimu, wajahmu bahkan seluruh hidupmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Karena sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan sesungguhnya penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus akan menyertai kita, memberikan kita semangat di hari Natal ini, bahkan di tahun-tahun mendatang bersama-sama dengan Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kami mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord has come. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Hello, Merry Christmas. Hi, Merry Christmas. Hello, Merry Christmas. Halo, kami sekeluarga mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yeay! Kami mengucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Jalan-jalan ke pasar baru, tidak lupa membeli roti. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom kepada para hamba Tuhan, para BPJ, para aktivis, serta seluruh jemaat Season City. Kami keluarga Matias mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari On Air mengucapkan Selamat Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yeay! Yuk, GKJ Season City mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru GKJ Season City. Sehat selalu. Kami dari SCC Esther mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Kita dari LCC Abigail mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merry Christmas. Halo, kami dari tim KU1 mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Dah.